Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar rangkuman tema 2, subtema 3, tematik kelas 3. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, sebaiknya tekan dulu tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Adik-adik, berikut ini rangkuman materi tematik muatan pelajaran PPKN. Pada subtema 3 untuk MUPEL PPKN, kita belajar yang pertama tentang bunyi dari sila kelima Pancasila. Adik-adik masih ingat bunyi sila kelima Pancasila? Iya, betul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lambang sila kelima itu apa adik-adik? Padi dan kapas. Yang kedua, pengalaman sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, contohnya di lingkungan keluarga adalah adanya tugas, hak, dan kewajiban yang seimbang pada masing-masing anggota keluarga. Apa saja peran, kewajiban, dan hak seorang anak di dalam lingkungan keluarga? Nah, berikut ini adalah contoh peran, kewajiban, dan hak seorang anak di dalam lingkungan keluarga atau di rumah. Di dalam sebuah keluarga, anak berperan sebagai anggota keluarga. Nah, kewajiban seorang anak di dalam sebuah lingkungan keluarga antara lain adalah belajar, ya. Apalagi anak-anak ini statusnya sebagai pelajar, maka kewajiban yang paling utama adalah belajar. Kemudian kewajiban yang lain adalah membantu meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Misalnya, mencuci piring sendiri setelah makan. Kemudian menyapu atau mengepel lantai. Membantu ibu menyiram bunga. Atau bisa juga menjaga adik yang masih kecil. Nah, apa hak seorang anak di rumah? Hak seorang anak di rumah, contohnya, anak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan dicukupi kebutuhannya, terutama pada kebutuhan primer atau pokok. Kebutuhan primer itu contohnya kebutuhan akan makanan, ya, makan yang bergizi, kemudian kebutuhan akan pakaian yang layak, ya. Itu adalah kebutuhan pokok. Nah, anak juga berhak memberikan usulan atau ide demi kebaikan keluarga. Nah, sebelum kita lanjutkan, bisa kita simpulkan bahwasanya kewajiban, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Kemudian, peran kewajiban hak seorang ibu di rumah. Peran ibu pada umumnya adalah sebagai pendamping kepala keluarga. Namun, pada beberapa kondisi, ibu bisa saja menjadi kepala keluarga. Ya, misalnya ketika ayah sudah meninggal dunia. Kewajiban seorang ibu di rumah diantaranya mengasuh dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kemudian mengatur kebutuhan keluarga, menyiapkan hidangan makanan untuk keluarga, dan mengatur rumah tangga agar terjaga kebersihan dan ketertibannya.
Nah, apakah ibu mempunyai hak? Nah, ibu juga mempunyai hak di rumah. Hak seorang ibu di rumah adalah seorang ibu berhak untuk dihormati, dipatuhi, dan disayangi oleh anak-anaknya. Adapun peran, kewajiban, dan hak seorang ayah di dalam lingkungan keluarga adalah sebagai berikut. Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Adapun kewajiban seorang ayah di dalam keluarga adalah melindungi seluruh anggota keluarga dan bertanggung jawab mencari nafkah untuk seluruh keluarganya. Apakah ayah mempunyai hak? Ya, ayah juga mempunyai hak. Hak seorang ayah di dalam keluarga adalah disayangi oleh seluruh anggota keluarga, dipatuhi, dan dihormati. Rangkuman materi tematik muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama, mengenal berbagai macam pekerjaan atau profesi. Petani atau Pak Tani adalah seseorang yang setiap pagi membawa cangkul dan pergi ke sawah. Pak Tani bekerja menggarap sawah, menanaminya dengan padi, dan sangat berjasa menyediakan bahan makanan pokok untuk kita semua. Petani adalah pekerjaan yang sangat mulia dan banyak jasanya. Karena jasa petani, kita bisa makan dengan beras. Yang kedua, guru. Guru adalah seseorang yang mengajari dan membimbing kita sebagai siswa belajar di sekolah. Pekerjaan guru ini merupakan pekerjaan yang sungguh mulia. Selain mencerdaskan siswa-siswi, juga membina akhlak siswinya. Yang ketiga, koki atau disebut juga sebagai juru masak adalah seseorang yang bertugas menyiapkan masakan untuk dihidangkan. Yang keempat, petugas keamanan lingkungan adalah seseorang yang bertugas menjaga lingkungan supaya tetap aman, mengamankan lingkungan, memastikan lingkungan aman dari gangguan seperti pencurian dan tindak kejahatan lainnya. Pada subtema 3, kita juga belajar tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi suatu hal. Informasi ini bisa berupa informasi pendidikan, kesehatan, dan informasi lainnya. Tahapan-tahapan wawancara ada 3, tahap pembukaan, tahap inti, dan tahap akhir. Pada tahap pembukaan, kita memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama kita, kemudian asal kita, misalkan dari sekolah mana ya, kemudian menyampaikan tujuan wawancara. Pada tahap inti, kita menanyakan kepada narasumber daftar-daftar pertanyaan yang sudah kita siapkan. Kita tanyakan, kita sampaikan kepada narasumber. Pada tahap akhir, kita mengucapkan terima kasih kepada narasumber karena telah memberikan informasi dan telah meluangkan waktunya kepada kita. Dan jangan lupa pada tahap akhir ini kita juga menanyakan biodata narasumber. Nah, sebelum wawancara, kita sebaiknya membuat daftar pertanyaan supaya ketika kita hendak bertanya kepada narasumber, kita tidak bingung
hal-hal apa saja yang akan kita tanyakan. Nah, pertanyaan dalam wawancara harus mengandung unsur 5W1H. 5W1H yaitu W yang pertama adalah who, siapa, what, apa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Praktek wawancara. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita hendak praktik wawancara adalah menentukan tema atau hal yang akan kita cari informasinya. Apakah berupa kesehatan, atau berupa pendidikan, atau mungkin bencana alam, dan sebagainya. Yang kedua, kita tentukan narasumber yang sesuai. Kalau temanya berupa tema kesehatan, tentu saja narasumber yang sesuai bisa seorang dokter atau perawat ya, petugas medis ya. Kalau temanya berupa pendidikan, maka narasumber yang cocok bisa seorang guru, kepala sekolah, atau orang-orang yang bekerja di dinas pendidikan. Yang ketiga, membuat janji dengan narasumber. Kita perlu melakukan hal ini sebab tidak semua narasumber itu mempunyai banyak waktu luang. Kadang beberapa narasumber mempunyai waktu yang padat atau sibuk, sehingga kita harus membuat janji dulu dengan narasumber kapan kita hendak melakukan wawancara. Yang keempat, membuat daftar pertanyaan yang sesuai dengan tema. Jadi setelah kita menentukan tema, kita membuat daftar pertanyaannya. Apa saja yang akan kita tanyakan itu kita tulis dulu. Kita tulis semuanya, sehingga ketika wawancara kita tinggal menanyakannya. Yang kelima, sebelum wawancara, perkenalkan diri terlebih dahulu dan sampaikan kepada narasumber tujuan wawancara kita. Misalkan tujuannya karena mendapat tugas dari sekolah, atau bisa juga kalau seseorang yang sudah bekerja ya di sebuah instansi atau mungkin industri televisi, mungkin tujuannya karena ingin mendapatkan informasi atau berita terkini. Yang keenam, mencatat hasil wawancara dengan narasumber. Nah, ketika kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan, kemudian narasumber tersebut menjawab, menjelaskan suatu informasi kepada kita, hendaknya kita mencatatnya ya, mencatat. Dan kalau misalkan punya perekam ya, kita juga bisa merekam suara sambil mencatat supaya ketika catatan kita ada yang terlewat ya, kita bisa mengulang mendengarkan kembali wawancara kita lewat rekaman suara tadi. Yang ketujuh, di akhir wawancara, ucapkan salam penutup dan mengucapkan terima kasih. Menulis hasil wawancara. Hasil wawancara biasanya tidak ditulis secara kronologis. Secara kronologis itu maksudnya secara berurutan. Hasil wawancara yang masih dalam bentuk tanya jawab sebaiknya disajikan dalam sebuah laporan yang menarik. Caranya dengan menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, adik-adik bisa menyusun hasil wawancara dengan format sebagai berikut. Yang pertama, ditulis dulu hari dan tanggalnya. Kemudian waktunya ya, jamnya, jam wawancaranya itu jam berapa. Kemudian tempat wawancaranya di mana.
narasumbernya siapa ditulis di situ, kemudian pewawancara ya, ditulis nama kalian di situ, kemudian topiknya, topik atau tema ya, yang dibahas saat wawancara itu apa, ditulis di situ. Kemudian daftar pertanyaannya disebutkan juga. Kemudian hasil wawancaranya dituliskan dalam bentuk paragraf. Setelah hasil wawancara tadi ditulis dalam bentuk laporan, ada kalanya kita juga harus menyampaikan hasil wawancara. Nah, berikut ini langkah-langkah menyampaikan hasil wawancara. Yang pertama, kita menuliskan hal-hal yang penting yang disampaikan narasumber ke dalam kalimat yang baik. Yang kedua, kita mengurutkan kalimat-kalimat tersebut sehingga menunjukkan urutan gagasan dari narasumber. Kemudian yang ketiga, kita menyimpulkan gagasan dari narasumber, baru setelah itu kita menyampaikan gagasan tersebut sebagai hasil wawancara. Rangkuman materi tematik MUPEL Matematika sebagai berikut. Garis bilangan adalah garis untuk meletakkan bilangan. Pada garis bilangan, kita dapat mengetahui urutan letak bilangan. Yuk kita amati bersama garis bilangan berikut ini. Nah, garis ini namanya garis bilangan. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelahnya berurutan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Penjumlahan dengan garis bilangan. Perhatikan contoh berikut ini. Aisyah mempunyai 5 boneka. Aisyah membeli lagi 3 boneka. Berapa jumlah semua boneka Aisyah? Kita akan mengerjakan soal cerita tersebut menggunakan garis bilangan. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah membuat garis bilangan terlebih dahulu. Kita buat garisnya. Kemudian kita tulis angkanya, kita mulai dari angka 0, kemudian berurutan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian kita tulis sesuai jumlah boneka. Yang pertama, Aisyah mempunyai 5 boneka, maka kita hitung 5 langkah dari 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti sampai sini nanti langkahnya. Ini adalah untuk 5 boneka. Kemudian Aisyah membeli lagi 3 boneka. Kita melangkah lagi. Untuk 3 boneka sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, di sini berarti nanti akan tiga ya, untuk 3 boneka. Maka bisa kita simpulkan penjumlahannya adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8. Rangkuman materi tematik muatan pelajaran SBDP sebagai berikut. Pada subtema 3 kita belajar tentang karya dekoratif. Apa itu karya dekoratif? Karya dekoratif adalah karya yang bercorak dekor atau dipakai untuk menghias.
karya dekoratif biasanya memakai motif dekoratif berupa tumbuhan, hewan, dan benda yang dikreasikan lebih indah. Nah, biasanya ketika kita membuat karya dekoratif, di bagian tepi dari karya tersebut kita beri hiasan kan. Nah, hiasan tepi pada karya dekoratif itu disebut ornamen. Nah, ini adalah contoh-contoh ornamen. Biasanya ornamen bisa diambil dari alam ya, bisa berupa motif tumbuhan, bisa berupa motif tumbuhan itu bisa berupa bunganya atau daunnya atau rantingnya dan sebagainya. Baik, sekian dulu video pembelajaran kali ini dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe supaya tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.